age pong kota mang ikiburu Wene kemana pong lumita ko Astagfirullah. Coba ucapanlah salam. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah ta'ziyah calon mati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak calon bupati tidak jadi bupati. Tidak sedikit calon wali kota menjadi wali kota. Tapi yang namanya camat, calon mati pasti ketemu. Apabila malaikat Israel, malakul maut, sang pencabut nyawa, dia menjemput kita, malakul maut tak pilih kasih. Dia tidak peduli apakah dia seorang presiden atau rakyat, apakah dia jenderal atau kopral, apakah dia kepala desa atau sekretaris, bawahan, rajin sholat, tekun sholat, maksiat, rajin minum khamar. Apabila malakul maut datang, malaikat Israel tak pilih kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sombong karena harta. Apakna megotoi tak ibu-ibu ya ko pakai gelar letu sikuna ya ko lewat tinggi namode nama ta oluna nakakato nasabak magai melo ia pitang ero potoi. Jangan sombong karena harta. Apabila di dalam kubur harta tidak berguna, kecantikan tidak ada manfaatnya, kebangsawanan tidak laku, apalagi yang namanya harta benda tidak diperlukan di alam barzakh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal, marilah kita bersama-sama melaksanakan amal soleh. Amal soleh. Dalam rangka ta'ziyah ini, engkau makada ero nasa ta'ziyah bid'ah. Dena angkai, dena kena jamai betul-betul bid'ah. Nasa ni makada seluruh yang tidak pernah dilakukan Nabi itu katanya bid'ah. Kalau bid'ah berdosa, kalau berdosa masuk neraka. Jadi Nabi Muhammad kalau ceramah tidak pernah pakai mic. Assalamualaikum. Bid'ah. Jadi kalau saya pakai mic, saya bid'ah, saya masuk neraka. Nah itu, ini yang perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Karena tujuan takziah itu adalah untuk menghibur orang yang ditinggalkan. Itu tujuannya takziah. Ya, jadi begitu. Jadi ketika dalam alam kubur itu, semua yang namanya harta, yang istri yang cantik akan ditinggalkan. Karena dalam kubur nanti itu, pipi yang dulunya ganteng ini cantik akan rontok, mata keluar bijinya, mengeluarkan darah, hidung mengeluarkan darah, tenggorokan mengeluarkan darah, badan berpisah dengan paha, dan perut menggelembung menjadi santapan cacing liar. Apa yang kita banggakan? Hartamu tidak laku. Maka dia tahu kolino komelogi mancaji pegawai masogoki, tetapi malaikat Israel tidak butuh itu. Tidak butuh. Jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masalah bid'ah. Pak Bahan salah paham Pak. Ta'ziyah itu bukan bid'ah. Jadi aku makar kisi ta'ziyah itu bid'ah. Saya lesi balik. Ada si ta'ziyah judulnya pengajian kematian. Karena memang ada sesuatu itu yang diwajibkan oleh Rasulullah, tidak diwajibkan kepada umatnya. Contoh, saya boleh contoh. Engkau waktu nama sempaja 5 waktu nabita imam. Allahu Akbar. Imam nabita. Dalam keadaan sholat, Rasulullah itu
angkai malaikat Jibril no. Agar nasa malaikat Jibril, wahai Muhammad, ludungi sandalamu, bukalah alas kaki kamu, karena di alas kaki kamu itu ada najis. Kemudian Rasulullah dalam keadaan salat membuka alas kakinya. Sahabat di belakang melihat, wah, ternyata Rasulullah kalau salat kadang dia buka alas kakinya. Jadi sahabat na buka tuh alas kakinya pas selesai salat, maka dia sahabat ya Rasulullah, kenapa engkau membuka alas kaki kamu? Rasulullah mengatakan ketika sholat, malaikat Jibril turun, dia mengatakan ada najis di alas kaki kamu, silahkan dibuka. Makanya dibuka. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Inilah yang membuat sesat. Inilah yang membuat kita keliru. Nabi talung pulau belajar agama itu pun melalui YouTube, melalui Google, tanpa cedek-cedek, napa salah sih tahu? Engkau guru tak, profesor, doktor tidak mudah menyalahkan orang. Karena profesor pun tidak mungkin dia menguasai semua ilmu. Jadi tidak boleh Pak, tidak boleh kita mudah sekali mengkafirkan orang mengklaim kamu berdosa. Segerakanlah jenazah itu untuk dikuburkan. Bapak hadirin perlu tahu, jenazah itu beda dengan orang mati. Paham? Jenazah itu beda dengan orang mati. Jenazah itu sudah pasti orang mati. Tetapi orang mati itu belum tentu jenazah. Nampai masuk hadisnya, kuburkanlah jenazah itu cepat. Maka dia ibu, lama masih gak bintang lu sempajang sudah 3 sholat berjamaah dia lewatkan. Cepat dikuburkan. Padahal sebenarnya hadis ini hanya mengatakan kuburlah cepat jenazah itu. Saya ulangi kembali, jenazah sudah pasti orang mati, tetapi orang mati belum tentu jenazah. Kegayasa jenazah, kegayasa tomate. Ini yang saya mau jelaskan. Jenazah itu Pak, Ibu, yaitu orang mati itu orang yang berpisah roh dengan jasad. Isalaini rohna, idisalaini jasadnya sama rohnya. Itu namanya orang mati. Orang yang sudah tidak bernapas, itu orang mati. Tetapi yang namanya jenazah yang tidak boleh menunggu, para nange tomatua kue, yang tidak boleh menunggu yaitu orang yang sudah meninggal, berpisah jasad sama rohnya, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah diikat, dibawa ke masjid, itu yang tidak boleh menunggu. Itu namanya jenazah. Sehingga hadis mengatakan kuburkan jenazah itu, tidak mengatakan kuburkan orang mati itu cepat. Jenazah bukan orang mati. Oke? Nah itu yang perlu kita pahami. Tidak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nariko ero iya sengi amatean. Iya nelitu anu purai tuo. Jadi ero iya sengi mate anu purai tuo. Jadi kau engkau tahu dia nelok mate, jawabannya singkat, ajak mutuo. Itu jawabannya. Magi wat kedak. Orang yang meninggal itu adalah orang yang pernah hidup. Nasabak magai. Taninya tuh malasai mate. Taninya atau sogi mate. Taninya orang yang gagah, ganteng, hidungnya mancung yang meninggal, tetapi adalah orang yang pernah hidup. Kalau kita melihat orang sakit adalah orang yang akan mati, coba kita lihat di rumah sakit sekarang. Ganna Pak Tomalasa Koro, dia pernah mati. Banyak orang yang gagah, kaya, tapi tidak meninggal, tidak mati. Jadi bukan karena sakit orang itu meninggal, karena orang itu pernah hidup, dia akan mati. Insya Allah. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kumelo ni mati tawe ipa madan ni kebetulan makan jana ko ipa madan itu pun ketemelo mati ipa madan, kita sudah yakin dia sudah meninggal. Kanjak-kanjakna izin neki. Nasaba kalau ada orang meninggal itu dalam keadaan suci, mati dalam keadaan mati syahid. Orang yang mati syahid bebas siksaan dalam kubur. Kemudian pakaian yang bagus. Jangan biarkan meninggal dalam keadaan yang kumuh. Itu kalau kita sudah tahu. Kalau yang belum tahu tidak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah orang dikafani,
Setelah dikafani tidak boleh menunggu. Nah, setelah meninggal, maka ruh itu ada. Cuman kita tidak tahu jejaknya di mana. Insya Allah itu kuasa Allah. Masalah roh. Jadi kalau orang sudah meninggal itu perlu maninasalai. Hadis ini sangat populer di masjid-masjid. Aga nasan nabitta iza mata ibnu adam in qata amal illa min falatin sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bi aw walidin salihin yad'ula. Narik kumatai anak apona adang telumi. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah membangun masjid, jalan, sumur dan sebagainya. Amal yang soleh, guru misalnya mengajarkan siswanya, seorang ayah mendidik anaknya dan mengamalkan ilmu itu akan dipetik walaupun orang tuanya sudah meninggal. Yang ketiga, ini yang terpenting adalah meninggalkan anak yang soleh. 3 yayasan anak yang soleh. Walingi contoh. Engkau tahu Pak, apa ini masalah surang? 2 makun rai, 2 orane. Iya makun rai si dia, engkau aku Jawa mak kuliah. Orang ini orang kaya Pak ya. Yang satu ada di Amerika kuliah, yang satunya dalam negeri, dan yang satunya pejabat, orang 4. Ini orang kaya. Setelah orang tuanya sakaratul maut, yolik mana nih anaknya? Engkau mana nih takapo? Di pamadan nih. Di pamadan anak. Nah, baca Yasin tomo-tomo. Dia mana gak bisa baca Yasin? Angka di pejabat, angka di kuliahan, angka di pengusaha. Dia gak baca Yasin. Ini gak salah paham. Nah, sengkero baca Yasin, ada orang yang salah paham, gagal paham. Katanya, kalau orang yang dibacakan Yasin itu didoakan cepat mati. Itu perbaiki niat di situ. Jadi kalau kita baca Yasin, tidak apa-apa orang sakit, tidak apa-apa orang sehat. Dibacakan Yasin, tidak apa-apa. Tapi doa, niat kita dimantapkan. Niat ketika membaca Yasin untuk orang sakit, kita niatkan, ya Allah, dengan berkah surah Yasin ini yang saya baca, angkatlah penyakitnya dan sembuhkanlah dia, sehatkan dia seperti setia kala. Itu niat yang pertama. Ketika orang sakaratul maut, dibacakan Yasin, dibaca Yasin supaya diridhoi oleh Allah perjalanannya, diangkat. Itu baca Yasin. Jadi tidak selamanya membaca surah Yasin itu adalah mempercepat orang meninggal. Orang sakit bisa dibacakan. Orang sakit. Karena kalau orang meninggal itu, pernah suatu ketika malaikat diutus oleh Allah. Allah cabut nyawanya si fulan. Nah cabut. Dia cabut nyawanya lewat tangannya. Kembali tidak bisa. Mengapur kepada Allah. Ya Allah, saya tidak bisa cabut lewat tangannya. Kenapa malaikat? Allah mengatakan, kau tidak bisa cabut lewat tangannya rohnya, karena tangannya itu senantiasa dipakai untuk bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Turun lagi malaikat, cabut lagi, dicabut lewat kakinya, tidak mampu lagi mencabut. Saya tidak mampu ya Allah. Allah mengatakan kau tidak bisa, karena kakinya sering dilangkahkan ke masjid, sholat berjamaah dengan urusan-urusan yang baik, bukan ke bar, bukan ke kafe dan sebagainya. Kemudian malaikat diutus lagi, turun lagi, tidak mampu malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, saya tidak mampu. Dari berbagai persegi saya cabut rohnya, tidak mampu. Kemudian Allah mengatakan, tuliskan namaku di telapak tanganmu, hadapkan sama dia, insya Allah akan kembali kepada saya. Turun malaikat, dihadapkan dan pergilah. Dan yang kedua, kalau dia ada sangkut paut dari segi hutang piutang, tolong dilunasi. Mudah-mudahan dihalalkan. Nah, kalau hutang ini ada juga 2 jenis Pak. Angka inrang dek mito to melo majai. Angka inrang melo ki majai, nah dia to mampu. 2 inrang. Angka inrang melo ki majai, kita mau membayar, tapi memang dalam keadaan terjepit tidak mampu. Insya Allah kalau ada niat ketika kita hidup, Allah yang akan melunasi. Dan jangan lupa baca surah Al-Mulk tiap hari kalau bisa. Niatkan pahalanya untuk beliau. Kemudian mendoakan angka carana. Angka si carana. Angka tu carana ilo doangan to matewe. Di tu na pada to mate ilo doangan si bawa to tuwe. Marjilat do to tuwe ilo doangan. Aja kama ilo doangan ito mateta milawi bembe
Nah manu ya lengi ini dalam ini rangkaian kata ya, tidak minta kambing. Ini ajak kamamiloi bembek misalnya, nah manu ya lengi. Makanya dalam mendoakan orang meninggal itu ada beberapa hal. Yang pertama caranya, ya Allah, puang adam pengengi ia manena dosana tomatowaku, baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan. Itu yang pertama. Doa yang kedua, puang terima manengi amalakna tomatowaku, baik yang dilakukan secara ikhlas maupun tidak ikhlas. Agak siasan tidak ikhlas dan ikhlas. Tidak ikhlas misalnya macera anak lo melipu ima aku masih gie, lo sampai pu ima aku bolana dengan runtuh, lo masih gie, maceto ima berjamaah, lo ima berjamaah bukan tujuan karena berjamaah, tapi nasapa mi pu imang seperti itu ya Allah, karena tidak ikhlas terima semua ya Allah. Yang ketiga, puang palepi-lepirangi amalakna tomatowaku, lipat gandakan pahalanya. Insya Allah, narekoman nungang milduan tomatota seperti ini, insya Allah akan bebas dari azab kubur. Sidang jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah caranya mendoakan orang yang sudah meninggal. Kadang kita kalau masyarakat boro leto kedo-kedoe age pong kotama kikiburu wene kemana pong lomita ko astagfirullah. Coba ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ang kamana ni apomo. Maka sinasa mo bolo ini nemuna. Nasa macake-cake ko ano ko alam barsa. Upudang sekalian panggil pegawai PDAM, bikinkan di situ sumur. Turun terus. Ini kenapa? Kenapa? Angka towita, mega wita namre natural ko yasa kiburu, ternyata ada Pak orang rahasia orang penduduk kita. Biasa tuh kok angka kiburu biasa angka kita loka kelapa. Karena kenapa? Dulu itu banyak babi hutan. Babi ya kurung tuh andre itu tajam sekali. Penciumannya itu namanya babi. Makanya orang tua dulu kita memberikan di atas kuburan itu semacam makanan lah, untuk makanan yang bisa dimakan oleh babi. Makanya dikasih. Ya kode gaga biasa nang dia dia gali. Nah, itu yang seperti itu. Tidak apa-apa. Yang penting niat itu diperbaiki dalam melaksanakan. Memang Rasul pernah mengatakan jangan kau makan ajak nasa muangre ko bolano to matewe. Itu mandi ko kiburu. Bolano to matewe. Makanya memahami hadis itu jangan cuma tekstual. Pahami dengan kontekstual. Apa sebabnya itu turun, apa tujuannya, apa maknanya satu demi satu huruf. Karena dia nggak tahu Pak, cek bidas 5 dosa sih tahu. Janganlah kau makan di rumahnya orang mati. Mana seni? Jika mana ke kiburu. Nah itu. Maksudnya di sini dulu pada zaman Rasul ada keluarga sahabat yang meninggal namanya Ja'far. Ini Ja'far orangnya miskin. Dia kasih pandai tahu jadi ero nabi maka dia ajak wan rekoro nasabah atau kasiasi bawakan ke dia makanan. Nah ini yang kita terapkan sekarang. Amo tosogi ya itu tidak begitu. Rasul mengatakan ke rumahnya Ja'far jangan makan di situ, kalau perlu bawakan makanan. Coba buka Pak, dalilnya ada itu. Bawakan makanan karena Ja'far itu orang miskin. Kalau kita mampu, wah kenapa tidak?